Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan semangat juga untuk mengikuti pelajaran prakarya, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sekarang kita lanjut ke materi. Oke anak-anak, untuk pelajaran prakarya kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita sekarang akan membahas tentang kerajinan tekstil, yaitu yang bagian tapestri dan batik. Kita akan membahas itu pada hari ini, yaitu tentang bahan, alat, dan proses pembuatannya. Oke. Untuk proses produksi, kita akan membahas tentang tapestri dan batik. Oke, kita membahas tapestri terlebih dahulu. Anak-anak, tapestri ini artinya adalah tenun. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas. Tata tertib harus dipatuhi dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Adat istiadat, agama, dan lingkungan telah mempengaruhi para penenun dalam mengungkapkan jiwa pada selembar kain hasil tenunan mereka. Demikian pula pada pembuatan hiasan tenun serat. Dari proses tersebut terciptalah hiasan tenun serat yang indah, menawan, dan memiliki harmonisasi dari warna dan tekstur. Kemudian ini gambar-gambarnya, ada contohnya yaitu aneka hiasan tapestri dengan teknik tenun serat. Kita lanjut ke yang pertama, yaitu dari tapestri ada bahan, yaitu yang dibutuhkan adalah benang tipis untuk lungsi dan benang tebal untuk pakan. Anak-anak, menenun ini hampir sama dengan yang sudah kalian lakukan ketika pembuatan karya kemarin, yaitu seperti menganyam. Jadi nanti memasukkan benangnya juga selang-seling gitu anak-anak. Nah, ini ada alatnya, yaitu alat pembuatan tenun serat. Ada kayu spandram yang diberi paku untuk benang lungsi. Jadi kayunya itu dipaku dulu anak-anak di bagian atas dan bawahnya. Kemudian benangnya itu diikat di atas dan di bawah sampai banyak. Kemudian ada alat lagi, yaitu batang kayu atau sumpit. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyam memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman, dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Seperti yang sudah kalian buat kemarin, bahwa tenun ini hampir sama dengan menganyam. Cuman kalau yang tenun ini menggunakan benang. Kalau menganyam kemarin kan kita menggunakan kertas sebagai media untuk belajar. Kemudian ini ada tapestri yang proses, yaitu pembuatan lungsi pada pemindangan tenun. Nah, jadi pemindangan itu alat yang kayu itu. Kayu yang sudah ada pakunya, nanti kemudian benangnya itu diikat dari atas ke bawah. Kemudian memasukkan benang pakan pada lungsi. Benang pakan itu yang benangnya sudah diikat pada kayu. Kemudian dimasukkan secara selang-seling ke benang lungsi. Setelah itu yaitu mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Nah, benangnya ini nanti bisa diganti warnanya sesuai dengan warna yang diinginkan. Kita bisa milih warna hijau, oranye, atau ungu. Nah, kemudian jika ingin menggunakan teknik Rio, caranya seperti itu ya anak-anak, bisa dilihat. Nah, kain tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemindangan. Jadi pemindangan itu kayunya tadi dilepas. Setelah dilepas hasilnya seperti itu. Kayunya ya yang dilepas. Kemudian hiasan tenun serat bentuk lain itu ada macam-macam. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang batik. Batik ini dibagi menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Nah, batik pedalaman atau klasik adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu, pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman.
Selain itu juga tidak sembarang orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja, dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Batik tersebut terdapat harmonisasi antara alam semesta yang tertib, serasi, dan seimbang. Kemudian batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Para pembatik pesisir lebih menyukai cara-cara yang dapat mengeksplorasi batik seluas-luasnya, sehingga banyak ditemui warna-warna yang tidak pernah dijumpai pada batik pedalaman atau klasik. Jadi anak-anak, batik pesisir ini lebih memiliki warna-warna yang menyala, kemudian itu warnanya itu bebas, berbeda dengan batik pedalaman atau klasik yang dari setiap warnanya itu memiliki filosofi atau makna tersendiri, juga motif-motifnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut kita akan membahas bahan dari batik. Ya, yang awal atau yang pertama pastinya adalah ada kain, katun primissima atau katun sutra. Itu terserah mau milih yang mana. Kemudian ada malam nyungging, malam nempok atau teknik pecah. Kemudian ada pewarna sintetis atau reaktif. Kemudian pewarna alam, kulit mangga, dan kayu secang. Jadi untuk pewarnaannya itu bisa melalui pewarna buatan atau pewarna alam. Kemudian alat yang digunakan untuk pembuatan batik, yang pertama ada canting batik tulis. Nah, ini ada canting, ada bagian nyamplung, cucuk, dan gagang. Nyamplung ini tempatnya lilin, kemudian gagang ini untuk memegang, sedangkan cucuk untuk tempat keluarnya lilin. Kemudian ada canting elektrik, di sini lebih modern ya anak-anak. Kemudian ada canting batik cap. Nah, cap ini kayak hampir sama stempel itulah anak-anak, jadi dicap. Nah, kemudian capnya ini dibuat dulu di awal-awal, ada canting cap motif tengah, jadi yang bagian tengah-tengah. Kemudian ada yang bagian pinggirnya atau seperti border itu anak-anak, canting cap motif pinggir. Kemudian ada juga alatnya, yaitu meja dan wajan atau krengseng, serta kompor untuk canting cap. Kemudian ada kompor minyak dan wajannya, dan kompor elektrik dan wajannya. Nah, wajan ini berfungsi untuk melelehkan lilin anak-anak. Kemudian ada juga dingklik dan gawangan. Kalau dingklik itu untuk duduk, kemudian kalau gawangan ini berfungsi untuk meletakkan kain agar nanti proses pencantingannya lebih mudah. Kemudian ada alat bandul. Bandul ini untuk alat pemberat untuk kain. Kemudian ada pola batik, ada ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. Selanjutnya kita ke proses. Nah, prosesnya ini kita akan membahas yang proses pembuatan batik tulis. Ini ada banyak sekali anak-anak, bisa kalian baca. Yang pertama ada nganji, yaitu pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Kemudian ada ngemplong, penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam dan warna. Kemudian ada nyungging, yaitu membuat pola di atas kertas. Kemudian japlak, menjiplak pola dari kertas ke kain. Jadi sketsanya yang sudah dibuat di kertas itu dipindahkan ke kain dengan cara dijiplak. Kemudian ada ngelowong, yaitu memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Kemudian ada ngiseni, yaitu memberi isian motif ke dalam pola besar atau pelorotan. Kemudian ada nembok, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot.
Kemudian ada nyolet, yaitu memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spons. Dan ada nyelup, yaitu pemberian warna pada kain dengan cara pencelupan. Kemudian yang ke-10 ada mopok, yaitu memberi isian pada latar belakang pola. Kemudian ada ngelorot, yaitu membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Dan yang terakhir ada nanahi, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Banyak sekali ya prosesnya anak-anak. Nah, maka dari itu harga dari batik tulis ini sendiri sangatlah mahal karena dari prosesnya saja membutuhkan waktu yang lama. Dan ini adalah hasil dari setiap proses ya anak-anak, bisa kalian lihat sendiri dari awal hingga akhir. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah membahas tentang tapestry dan batik. Oke, terima kasih. Ya anak-anak, saya akhiri sampai sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian dapat memahami penjelasan ibu dengan baik. Sampai sini dulu anak-anak, semoga kalian bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Oke, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.